Oke, kita mulai aja ya. Masuk nggak suaranya? Hai guys. Masuk. Ya, ini tutornya terkait dengan sebenarnya dua sih, ada yang apa namanya sih biaya manfaat yang si BCR sama yang sensitivitas. Nah ini definisinya ini agak malas juga sebenarnya sih cuma yang pertama si BCR ini adalah BCA ini adalah si paling umum digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek di BI pemerintah. Jadi ya biasanya untuk kelayakan ekonomi sih ini, karena kan biasanya benefit itu ditinjau secara ekonomi ya. Terus proyek pemerintah itu biasanya butuh investasi yang sangat besar, terus umurnya juga panjang, itu bisa sampai di atas 50 tahun, tergantung dari proyeknya apa juga sih. Kalau makin besar proyeknya biasanya makin lama masa 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 itunya konsesinya. Terus pembiayaan proyek itu dapat berasal dari pajak, dari internal, si proyek pemerintah ini masyarakat pakai bayaran ataupun pinjaman. Dasar menentukan tingkat suku bunganya itu lebih besar dari bunga pinjaman dan seterusnya. Terus tingkat bunganya makin besar dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dari risiko yang dihadapi, tentu saja ini udah pasti ya. Jadi kalau misalnya makin besar peluang gagalnya, nah itu berarti tingkat bunganya harusnya makin besar juga. Jadi kayak sebanding gitu risk dengan apa manfaat yang bisa diperoleh atau keuntungan yang bisa diperoleh. Terus BCR ini salah satu cara buat menganalisis bermasalahan proyek, dan ini perlu juga uh, ditinjau dari berbagai sudut pandang juga. Ya harus ditentukan ini kita mau tinjau dari sudut pandang mana dulu. Terus evaluasi ini ditentukan dengan menggunakan horizon pertimbangan yang panjang, serta melihat semua efek manfaat dan biaya. Jadi harus mengenai semuanya, nggak cuma satu dua doang. Terus kalau mau layak, tentunya BCR harus lebih dari satu. Ini kalau pakai BCR yang model itu ya, yang model pembagian. Tapi ada juga BCR yang model bukan pembagian. Nah, terus BCR itu dilakukan dengan mengkuantifikasi manfaat dari suatu usulan proyek, bila perlu dalam satu mata uang. Jadi misalnya ada dampak dari polusi ataupun apa itu. Nah, itu bisa dikuantifikasi dalam mata uang gitu. Terus analis BCR dilakukan dengan ini tadi. Nah, ini ada berbagai cara. Di sini ada cara konvensional yang seperti biasanya kalian lakukan. Lalu kalau dimodifikasi itu dia tuh cuma dipisah aja komponen OM-nya. Jadi kalau misalnya konvensional tuh si OM itu masuk ke kos yang di bawah. Tapi kalau yang termodifikasi itu OM-nya masuk di bagian atas sebagai pengurang. Ada juga cara yang di sebelah kanan ini tuh dia pakainya pengurangan doang, nggak ada bagiannya. Jadi yang tadi aku bilang kan, jadi belum tentu pakai yang itu ya, yang satu tadi. Nah, jadi belum tentu kayak gini ya. Nah, terus perhitungannya bisa pakai cara yang present value, bisa pakai annuity yang dibikin tahunan ataupun ke future, dibikin ke tahun akhir. Nah, itu gimana enak kalian aja sih cara ngerjainnya. Kalau mau misalnya mau present sekalian ya udah present semua. Terus cost itu adalah pengurangan perintah untuk konstruksi, operasi, pemeliharaan proyek. Pengurangan nilai sisa. Nah, itu berarti yang sale price value yang di tahun akhir. Jadi kayak kita udah pakai si apa yang dikonstruksi itu, misalnya bangunan gitu. Nah, itu kan pasti di tahun akhir itu ada nilai sisanya gitu atau sale price value-nya. Terus benefit itu keuntungan dia akan dialami oleh pemilik dan masyarakat. Benefit itu konsekuensi atau lawannya benefit itu. Terus initial cost itu biaya investasi awal dikeluarkan pemerintah. Jadi misalnya benefitnya kalau misalnya kita bangun jalan tol kan bisa ada penghematan waktu. Benefitnya berarti ada peningkatan kendaraan yang mengakibatkan polusi gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu ya. Terus ini IRR sama ATRR, ini juga salah satu metode apa benefit cost analysis. Cuma bedanya dia tuh pakai suku bunga kalau yang IRR ya. Nah itu tuh dia harus memenuhi kondisi NPV sama dengan nol. Jadi berapa suku bunga ataupun discount rate yang harus digunakan supaya nanti NPV sama dengan nol. Nah IRR sama NPV itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda. Karena kan tergantung dari berapa suku bunganya.
Makanya nanti kita harus menentukan si discount rate yang supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang sama gitu. Nah itu kalau yang dibahas di PPT Bapaknya ya. Terus di sini, nah ini ada contoh grafiknya, nanti mungkin bisa jelas sendiri ya. Terus FIRR itu dia tuh sebenarnya perbandingan biaya manfaat, tapi cuma di tahun pertama aja. Nah itu tuh tujuannya sebenarnya untuk menilai potensi kelayakan proyeknya. Jadi kalau misalnya di FIRR di sini masih kurang dari satu ya nggak apa-apa, emang biasanya kayak gitu. Kan agak apa? Agak jarang juga ya proyek pemerintah gitu kayak tahun pertama dia layak itu agak tidak mungkin juga. Berikutnya untuk payback period, di sini jadi kita mencari di mana sih break even point-nya gitu. Nah itu tuh merupakan titik payback period-nya. Kalau ditarik ke apa ke aksis yang tahun itu. Nah BAP itu titik impas. Jadi kapan si penerimaannya itu sama dengan biayanya. Nah pasti di awal-awal tuh penerimaannya masih kurang dari biayanya. Nah itu tuh sampai tahun berapa dia akan impas ataupun kalau ditarik ke tahun awal dia NPV sama dengan nol. Gitu. Lalu di sini ada kelemahannya kalau misalnya kita pakai metode ini, jadi penerimaan setelah waktu terpendek yang terima bisa aja lebih signifikan. Ini decision tree-nya nanti bisa dibaca sendiri. Ini dari PPT sebenarnya. Nah ini sebenarnya tugas dua ya. Tapi aku langsung bahas aja ke bagian contohnya. Nah ini kan kita disuruh nyari, ntar ya, aku bikin dulu. Menentukan kelayakan proyek. Di sini aku pakainya apa ya? Ntar ya. Oh ini tuh nyari si payback period-nya. Jadi ini kalau yang kemarin itu aku cari ini sebagai contoh cari buat payback period-nya. Jadi kan kita ngitung dulu tuh si ini yang kemarin sih, yang apa ngitung NPV buat yang masa analisis 10 tahun yang kayak di normalnya. Nah, sekarang dihitung juga yang buat 9 tahun di sini. NPV berapa sih? Nah, kan tadi yang di 10 tahun itu NPV-nya sama dengan ini ya, positif gini. Sementara kalau yang di 9 tahun itu udah negatif NPV-nya. Berarti kita tahu bahwa di sini tuh NPV-nya beralih antara tahun ke-9 dan ke-10. Jadi di situ bisa kalau buat yang di PR bapaknya itu tinggal kita pakai cara interpolasi linear. Nah, tapi kalau misalnya di Excel silakan pakai Goalseek aja biar lebih akurat hasilnya. Nah, ini PP-nya kalau misalnya dibulatkan ke atas pastinya dapatnya 10 tahun. Kalau misalnya kita apa kita mau pakai yang bulat-bulat gitu tahunnya. Tapi kalau misalnya mau pakai yang koma-koma, nah itu bisa pakai interpolasi linear. Ini kan cara biasa interpolasi linear. Dapatnya 9,247 tahun. Nanti silakan dibuat sendiri ke dalam bulan hari kalau perlu. Terus untuk goals kalau pakai goalseek hasilnya 9,243 tahun. Jadi udah cukup mendekati. Nanti dibikin juga sih grafiknya. Kalau bapaknya kan suka bikin grafik, nah itu nanti kalian bikin lagi. Terus ini buat yang nyari IRL ya kalau nggak salah. Ya ini nyari IRL. Jadi kita coba-coba. Ini aku coba di 30%. Jadi 30% nanti kita cari NPV berapa. Pas di tiga apa kalau R sama dengan 30% berapa NPV-nya. Terus kalau R sama dengan 14% berapa NPV-nya. Dapatnya kan segini. Sebenarnya kalau bagusnya ya cari yang oh enggak ini NPV-nya. Kalau di 13 itu masih positif, di 14 itu udah negatif. Jadi kalau bisa kan kalian pakai Excel ya. Jadi nanti coba-coba aja kira-kira di berapa yang dapatnya positif sama di berapa yang dapat negatif. Biar nanti hasilnya lebih akurat. Jadi nggak positif-positif nanti kan pas diekstrapolasi jadi kejauhan. Terus dipakein aja interpolasi linear sama juga caranya. Nanti dapatnya 13,69% kalau yang cara interpolasi. Tapi kalau cara yang Gaussian di sini aku dapatnya 13,683%. Udah cukup mendekati. Nah itu buat yang benefit cost analysis. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau nanya tuh Ya gimana? yang Gothic Excel itu contohnya gimana gitu? Karena kemarin juga yang bagian tugas yang dari kakak juga kemarin tuh ada tentang payback period kan, tapi kayak minggu lalu pas tutor gak dijelasin.
Gimana gimana, sorry agak kurang jelas suaranya. Bentar. Atau nggak diketik aja nggak apa-apa. Sekarang aman nggak suara? Aman aman. Itu masih gak ngerti tentang hitung payback period sih sebenarnya, karena minggu lalu kan juga nggak dijelasin. Dan di tugasnya itu kayak kemarin di Excel dari kakak ada pakai payback period. Nanya Ya. sih. Sebenarnya buat ngitung payback period yang di Excel tuh kayak gimana? Oh, oke. Jadi itu sebenarnya kayak nyoba-nyoba dulu loh. Kapan dia paling mendekati nol dari yang ini kan misalnya di 10 tahun tuh dia tuh mendekati nol, dia tuh paling mendekati nol dibandingkan yang lainnya, tapi dia masih positif si NPV-nya kan. Nah sementara ini aku cobain di 9 tahun, ternyata dia NPV-nya udah negatif tuh. Jadi kan dia udah pasti antara 10 sama 9. Nah kalau misalnya udah tahu kayak gitu, antara yang positif sama negatif itu beralihnya di mana, di tahun keberapa sama keberapa, nah baru nanti apa di interpolasi ataupun di goal seek nanti. Kayak gitu sih. Jadi Sorry, ke mute kayak. kalau kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Nah itu tuh jadi sebenarnya agak coba-coba juga. Nah ini kan misalnya kita coba ngitungin di tahun ke-10 itu dia tuh dapatnya NPV-nya kan 9838,92. Nah itu kan masih positif. Jadi itu kita sebenarnya tujuannya adalah mencari kapan dia paling mendekati nol dari segi positif, dari yang masih positif sama yang masih negatif. Nah itu paling mendekati nol kalau positif itu di 10 tahun. Sementara kalau yang negatif itu di 9 tahun. Karena dia pas di 9 tahun itu dapatnya minus. Jadi kita tahu, kita cari tahu dulu di tahun keberapa, di antara tahun keberapa sama keberapa dia tuh beralih dari positif ke negatif. Biasanya kayak gitu sih. Makanya kita di sini makanya kalau pakai Excel kan jadi lebih enak gitu. Jadi bisa coba-coba tinggal ganti aja sih N-nya berapa. Nah, kalau udah tahu paralelnya di mana, baru di interpolasi ataupun di goal seek. Gitu. Menjawab nggak? Oke, oke. Oke. Ada lagi? Buat yang IRR sama yang lain-lain juga sama sebenarnya. IRR doang nih, IRR doang. IRR sama si PP kayak gitu cara ngitungnya ya. Tinggal di goal seek ataupun interpolasi. Tapi aku nggak tahu kalau bapaknya boleh pakai goal seek atau enggak. Pas tugasnya bapaknya itu. Nggak boleh. Iya. Ya, emang udah pasti kalau nggak boleh mah banyak banget. Oke, coba aku share Excel-nya ya. Bentar. Nah, ini buat yang payback period. Ini kan, ini berapa tahun ya? Lupa. Oh, ini ada 9 tahun. Dapat. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Jadi makanya kalian tuh pas di awal nih bikinnya langsung yang ngeling-ngeling gitu loh. Ini kan ngeling-ngeling tuh, ngeling ke sini, ngeling ke sana. Makanya kan nanti tinggal di apa? Tinggal di make a copy aja sih sheetnya itu kayak gini, create a copy. Nah, nanti tinggal di. Jadi kan nggak susah juga. Terus, nah nanti tinggal diganti N-nya di sini 9 tahun. Itu udah otomatis di. Nah, paling yang agak ribet yang di sini sih. Ini aku pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya nggak mau diikutin juga nggak apa-apa. Hah? Nah, yang pakai modul. Ya kalau mau gampang nanti tinggal ditonton aja ulang aja rekaman terus di apa di ketik ulang rumus. Terus ini, nah ini kalau yang 10 tahun kayak yang sebelumnya ya. Dia kan dapatnya di sini negatif NPV-nya. Terus sini dapatnya positif. Nah,
Jadi tinggal di interpolasi linear. Kalau di Excel malah enak, pakai aja forecast linear gitu. Tapi kalau misalnya di kertasnya itu nanti ya pakai rumus interpolasi linear lah. Kan gampangnya X min X1 ya min 1 lah. Lupa itu rumusnya. Nanti dibikin juga grafik kayak gini. Enak kan pakai Excel. Tapi kalau ujian nggak boleh pakai Excel. Itu yang PP. Terus ini yang IRR sama juga. Nanti diganti di sini aja di bagian R-nya. Ini kan dapat NPV berapa. Sini dapatnya yang positif. Nah, ini makanya coba-coba aja nih. Misalnya nih diganti 12%, 13%, 14%. Sampai dapat yang positif paling mendekati nol. Ini 14% dapatnya negatif. Ini sama juga, tinggal di forecast linear. Udah dapat, enak kan? Coba aja cari masalah Excel, kalau enggak cari masalah Excel kalau yang cutting-cutting itu lah. Kalau males di window. Kalau dia mau nanya, nanya aja ya. Aku lagi siapin untuk part 3. Iya. Oke, lanjut ya. Ke un, unsend. Nah, ini definisi-definisinya aku juga malas sebenarnya bacanya. Intinya dia tuh buat menilai seberapa sensitif si proyek itu. Kalau misalnya ada yang berubah gitu. Apakah kalau misalnya si pajaknya naik atau misalnya si investasinya naik. Nah, itu apakah investasi bakal tetap naik atau enggak? Terus, nah itu nanti tinggal dibaca sendiri aja. Agak capek sih bacanya. Nanti bisa ditinjau juga ataupun bisa diidentifikasi kira-kira parameter mana yang paling bisa mengubah si kelayakan itu. Dan ini tujuannya juga buat antisipasi kalau misalnya ada yang berubah di kondisi real pas kita melakukan proyek itu. Karena kan kita juga di sini tuh pakai banyak asumsi-asumsi gitu dan estimasi dalam perhitungan si ekonomi teknik ini. Dan juga ada risiko-risiko, terus macam-macam lah, faktor-faktor ketidakpastian. Makanya karena kita banyak ketidakpastiannya, dilakukanlah analisis sensitivitas ini. Terus ini pertanyaan-pertanyaannya, sama juga kayak tadi sebenarnya, cuma di revision dari yang tadi. Terus langkah-langkahnya, pertama tentuin dulu kira-kira faktor mana yang paling mungkin bervariasi dan nilai diestimasi. Misalnya terkait dengan apa ya, demand jumlah pengguna jalan tol. Nah, itu kan sangat berfluktuasi ya. Nah, itu bisa dianalisis sensitivitas gitu. Terus pilih tentang variasinya, pilih metodenya, apakah mau pakai variation, pakai future, pakai annuity ataupun tingkat pengembalian untuk setiap faktor. Terus itu nilai berdasarkan variabel faktornya, baru dibuat diagram kalau misalnya butuh. Ya butuh sih. Terus nih tugasnya, kita skip ke bagian. Nah, yang kemarin itu aku analisisnya terkait dengan sensitivitas discount rate kebetulan ya. Nah, ini tinggal diganti aja, R-nya diganti sama berapa. Nanti dapat masing-masing R itu NPV berapa. Tapi di sini aku batasin dengan asumsi bahwa kalau misalnya udah lebih dari 40%, perubahannya itu nggak bakal signifikan lagi. Terus aku pakai intervalnya 10%. Tapi nanti kalian kalau misalnya pas ujian ya tentu sendiri aja, jangan kebanyakan juga. Nanti kan nggak bakal sempat. Apakah kalau misalnya selisih 20 udah cukup atau selisih 30 cukup ya nanti terus disesuaikan dengan waktu ujiannya berapa. Jadi di sini aku pakai batas bawahnya 60%, batas atasnya 140%. Ini kan yang normal kan 12% nih R-nya. Ini aku ubah-ubah aja tuh. Turunin 10, turunin 10, turunin 10, turunin 10. Naikin 10, naikin 10, naikin 10. Terus dapat MPV untuk masing-masing R itu.
Terus di sini dibikin grafiknya, baru nanti dibikin kesimpulannya. Apakah kenaikannya itu sensitif atau enggak, sama dia bentuknya apa, lo linear atau non linear gitu. Di sini kalau diskon rate itu kemarin dapatnya non linear untuk penurunan NPV-nya. Oh ya, plot grafiknya itu NPV terhadap itu ya diskon rate. Terus di sini. Oh, BTW ini nggak harus NPV ya. Bisa juga kan yang annuity tadi. Ataupun yang future value. Terus di sini, baca dulu. Ini untuk masa analisis. Jadi kita ngubah-ngubah si N-nya. Kan awalnya kan 10 tahun ya di masa analisis itu yang di soal itu. Nah, di sini aku ganti-ganti jadi 9, 8, 7, 6. 11, 12, 13, 14. Ditambahin 1, kurangi 1. Ini sebenarnya biar gampang aja sih, jadi nggak pakai yang tadi. Nah, nanti dibaca aja sendiri. Saya baca dulu. Oh, ini buat di Excel sebenarnya sih. Di sini untuk biar nanti iterasinya gampang pas di Excel, pas hitung yang present buat pemeliharaan 3 tahunan itu, nah ini N itu dikurangi N mau 3. Sehingga diperoleh kayak gini rumusannya. Ini rumusan umum buat yang si N tadi itu. Apa N tadi? SPW pemeliharaan 3 tahunan tuh. Nanti ini kayak gini jadinya. Ini tuh supaya nanti N yang bukan kelipatan 3 itu bisa dianulasi. Karena tadi kan N setiap 3 tahunan, makanya harus dipakai rumus ini. Biar nanti langsung dapat hasilnya tanpa perlu ribet-ribet hitung satu-satu. Nanti pakai Excel, nanti dapat hasil kayak gini. Nanti mungkin yang rumus ini lebih kebayang pas di Excel-nya. Jadi nanti di Excel. Nah ini dapatnya kayak gini grafiknya. Dengan kesimpulannya bahwa di sini kenaikan masa analisis menyebabkan kenaikan NPV secara non-linear. Tapi setiap 3 tahun sekali itu grafiknya bakal agak patah gitu. Ini kan agak patah, patah, patah. Nah itu tuh karena ada biaya pemeliharaan periodiknya. Yang tadi, SPW pemeliharaan 3 tahunan ini. Terus ada lagi nih yang terkait dengan Hansen biaya investasinya. Tinggal dibawa aja si I-nya, naikin 10%, kurangin 10%, dan seterusnya. Nah itu ya ini rumus umumnya sih. Nanti dapatnya kayak gini. Dia tuh cuma mengubah NPV-nya secara linear aja. Jadi makin naik biaya investasinya, NPV bakal menurun secara linear. Gitu. Udah, ada yang mau tanyain? Coba share Excel-nya. Nah ini jadi kalau misalnya buat yang sensitivitas ini, di copy-copy aja tuh ke bawah. Ini kan kita nanti tinggal ubah yang ini aja R-nya ini. Tuh. Nanti kita kumpulin sama kayak tadi aja caranya sebenarnya sih. Cuma bedanya nih kita lebih banyak aja. Kan yang normal 12. Terus nanti kita ubah dikurangin 10%, kurangin 10%, kurangin 10%, kurangin 10% dari 12% ini. Nanti masing-masing ditaruh NPV berapa dari hasil sini, masukin aja ke sini. Nah. Aja dong. Ya ya. Berarti itu yang Y-nya itu yang NPV-nya ya? Iya betul. Jadinya NPV-nya. Tapi nggak harus NPV ya, bisa aja kan kalau misalnya mau dibikin ke tahunan jadi annuity gitu. Ya terserah sih. Tapi kalau mau gampang ya NPV aja biar nggak bingung. Gitu ya. Terus nanti diplot aja. Jadi ini yang ngubah-ngubah N. Ini kan N-nya normal 10 tahun. Terus lanjut ke 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Nah, nanti sama juga dikumpulin juga, nanti diplot aja. Set. Nah, ini tadi yang mana yang periodik.
di sini. Nah ini rumus yang aku bilang. Tinggal diikutin aja sebenarnya sih. Nanti kayak gini rumusnya. Jadi ini nanti supaya pas dibikin, ini kan kalau misalnya kita pakainya 7 tahun, berarti kan di sini ya. Nah itu kan berarti kalau misalnya kita nggak dianulasi tadi, yang 9 ini masuk juga ke sini. Yang 9 bakal masuk juga ke sini. Kalau misalnya pakai rumus yang nggak dianulasi itu. Makanya ini kan cuma sampai 6 aja. Makanya kita pakai anulasi dari modulo ini. Ya kalau nggak ngerti nanti diikutin aja lah. Karena ini benar-benar buat Excel banget sih. Kalau misalnya di ujian nggak bakal kayak gini lah. Harus manual kalau di ujian. Ya, jadi intinya supaya pas kalau misalnya kita analisisnya di tahun-tahun yang kosong ini, yang selanjutnya itu nggak masuk ke sini. Tuh, makanya kita anulasi. Itu deh. Nanti sama juga di plot aja. Jadi ini ubahnya di sini kalau yang investasi. Langsung ubah di bagian sininya. Oke, gitu doang. Ada yang mau tanyakan? Ya tunggu sampai 49 ya kalau ada yang mau tanya. Oke. Jadi ini sangat gampang. Jadi nanti oh ya buat PR-nya itu aja ya. Pakai aja dari bapaknya, tapi nanti Excel-nya tolong dikumpul ya. Nanti kumpulin Excel-nya sama kalau yang di aku itu aja bikin laporan, tetap bikin laporan tapi hasil-hasil akhirnya aja. Kayak misalnya nanti kan saya dapat berapa tuh si NPV-nya, berapa kayak gimana grafiknya. Nah, nanti langsung masukin aja kayak gitu. Masukin ke laporan. Tapi nggak usah kayak cara-cara gitu loh. Maksudnya kayak NPV sama dengan berapa tambah berapa, nah, itu nggak usah. Jadi langsung aja hasil akhirnya sama grafik-grafiknya itu. Laporan nanti disubmit di Classroom. Tapi kalau mau bikin sesuai dengan yang di PPT juga nggak apa-apa sih. 2 kali bikin sih. Gitu ya. Pokoknya nanti kumpulnya jadi laporan sama kumpul Excel-nya. Oke, aman ya. Saya yang mau tanyakan ditunggu sampai 51 nih. Kita uji. Iya. Oke, karena udah 51 kita tutup aja ya. Terima kasih buat yang udah datang. Semangat kerjain tugasnya. Dadah.